Kemarin kenapa? Mana kemarin? Ada apa mana? sih? Aku nggak ini sih nggak. Aku ketinggalan apa sih? Nggak tahu kemarin kenapa katanya Bun mana? Ada yang ngomongin Bunda di live mana? Kabar mengejutkan kembali menyeret nama Ruben Onsu dan Jordi Onsu. Muncul isu Ruben siap menempuh jalur hukum jika nama baiknya benar-benar dicemarkan. Isu ini langsung memicu perdebatan panas di media sosial. Menurut kalian, akankah masalah ini berakhir damai atau justru semakin memanas? Kalian lihat deh. Ini mah bukan ketawa ini ya, maaf banget. Yang pernah ditakutin Mbak sama Mama soalnya dulu selalu dibilang manusia itu hidup dilahirkan sendiri, berpulang juga sendiri. Kalau nggak ditinggal mati, ditinggal cerai, ditinggal putus, manusia itu akhirnya akan mempertanggungjawabkan semuanya sendiri. Nggak ada yang gagal. Pisah itu bukan gagal. Pisah itu bukan gagal. Goal setiap orang tuh beda-beda Mbak. Ada yang bersama tapi ngebahagia gimana? Ada yang bersama dipukulin gimana? Apakah itu sebuah keberhasilan? Berhasil buat tiap orang tuh beda-beda loh. Sekarang lu hebat, lu sukses, lu berhasil keren. Ya, alhamdulillah. Ya, bahkan sampai gue sholat pun gak pernah ada gue ucap jahat ke lo. Sebelum air hujan itu kena ke kepala lo, keringet gue lah yang menutup supaya lu gak kena. Gue membelikan lu sebuah kendaraan, ya itu padahal gue udah gak ada duit, tapi gue bangga adik gue punya kendaraan. Di darahmu pernah ada keringat saya yang saya berikan karena kamu adik. Kita sudah yatim piatu, tidak ada ayah dan ibu. Jadi kalau saya keras karena kamu tidak ada lagi leadernya, mau bagaimanapun itu kamu garisnya tetap darah dagingnya sama. Ini demi Allah Mas Tangga, saya ngomong ini sakit sekali guys. Untuk membahas anak itu, saya itu benar-benar cuma ingin keluarga saya itu dihargai. Jor, gue kasih tau sama lu ya, sebenci-bencinya lu sama saudara kandung ya, tetap aja itu saudara kandung lu ya. Kalau misalkan lu nggak bisa bela saudara kandung lu, minimal lu diem ya, atau lu jadi penengah ya kan, yang membawa kedamaian di tengah-tengah. Ya jangan lu jelek-jelekin itu abang lu ya, biar gimana pun itu koko lu ya. Kalau lu misalkan ngejelekin dia juga, sebenarnya yang paling sakit hatinya bukan koko lu, tapi yang paling sakit hati itu adalah orang tua ya, orang tua yang lahirin lu berdua. Mungkin emang orang tua lu sekarang nggak ada gitu ya, ngelihat secara fisik mereka bisa ngeliat itu, tapi di atas sana dia juga pasti sedih hatinya kalau misalkan dia tahu nih punya anak kagak bisa akur ya, saling ngejatuhin, saling ngejelekin ya, yang satu lagi butuh dukungan, yang satu bukannya ngedukung malah ngejelekin ya kan. Ya mungkin menurut lu, bagi lu mungkin kok lu jelek, tapi ya lu juga nggak bisa seperti itu juga gitu loh. Lebih baik lu diem. Kalau lu nggak bisa ngebela dia ya mendingan lu diem, jangan malah lu nambahin pusing koko lu ya. Masalah dia aja belum kelar, ini masalahnya ayah dan urusannya dengan anaknya. Gue saya numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Artis bukan cuma numpang kakaknya aja. Salah sayang. Bukan bu. Ibu deh bu. Salah sayang. Mau spill nggak nih? Spill dulu. Spill dulu sampai 1000 kali. Ketik spill. Artis bukan cuma numpang kakaknya. Spill. Ketik spill yang banyak. Bongkar. Biar meledak pulau Indonesia. Beb, tolong ini. Pertama, saya bukan artis. Yang kedua, saya nggak numpang hidup. Ada juga saya yang ngebeliin rumah. Ada juga saya yang bayar pakai duit kantor saya. Paham gak? Duit kantor apa? Coba aja ibu pikir-pikir. Kira-kira kantor apa? Kantor nama saya, yang bikin kantor saya.
Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Ruben Onsu minta Jordi Onsu berhenti ikut campur konfliknya dengan Sarwenda. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Ruben versus Jordi. Siapa sih pengkhianatnya? Oke, kita cek ya dari angka-angkanya ya. Ruben Leo, sedangkan Jordi itu adalah Gemini Juni ya. Ruben itu punya angka 8 dan 6. Artinya Ruben itu seorang yang pemimpin, makmur ya, bisa membawa kelimpahan materi, dan juga dia pelindung, pengayom bagi keluarga. Sedangkan Jordi adalah seorang Gemini Juni yang punya angka 4 dan 3. Artinya apa? Selain dinaungi oleh planet Merkurius yang artinya Jordi ini suka mengumbar-umbar masalah di sosial media, dia juga punya angka 3 yang artinya senang untuk nggak kuat untuk kalau nggak ngomong gitu, kalau nggak ngoceh ngebacot gitu di sosmed. Dan juga dia punya angka 4. Nah, angka 4 ini yang bahaya. Angka 4 pada Jordi ya, itu memberikan peluang bagi dia untuk menusuk Ruben dari belakang. Sedangkan Ruben nggak punya angka 4. Ruben itu dia memang dominan, memang dia begitu adanya. Makanya kalau ketika ada masalah seperti ini, Ruben angka 8 itu lebih memilih untuk cut off. Ya, lebih untuk mengucilkan diri, lebih untuk menghindar. Karena dia selain punya angka 6, Ruben juga punya angka 7. Yang artinya dia masuk ke cangkangnya, menenangkan dirinya. Ya, itu jenis proteksinya. Dan Ruben berpikir bahwa biarlah waktu yang akan mengungkap kebenaran. Nah, itu prinsip Leo. Leo kebanyakan seperti itu. Biarlah waktu yang mengungkap kebenaran. Sedangkan Jordi nggak bisa dia. Jordi harus ngomong. Ya, makanya pengkhianatnya di sini yang berkesempatan untuk menjadi pengkhianat adalah Gemini. Ya, dan juga punya angka 4. Jordi. Jadi itulah yang saya baca dari mereka ini ya. Sekarang aja ini saya masih mau pergi, mau cari uang mbak. Kalau masalah finansial aku nggak berani ikutan. Karena kan setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi mengikuti dari ada press conference, kemudian ada lain-lain juga gitu ya. Kayaknya mungkin ya baiknya sebagai penengah gitu ya, ada baiknya mungkin duduk aja bareng-bareng. Kalau problemnya mungkin di anak ya tinggal diskusikan bersama. Terus rasanya kalau memang dirasa katanya ada yang sulit menemukan ponakan, kan ponakannya nggak dibawa kabur gitu ya, nggak dipindahin rumahnya ada gitu. Jadi tidak ada menghalangi, tidak ada kesulitan sih gitu. Karena aku juga sekarang tuh deket banget sama Opa Gio ya. Nah mungkin kedekatannya sekarang seperti apa sih? Karena melihat kan dari Ruben sendiri sempat yang komentar di sosmed juga yang sama Bunda akhirnya berdua yang dengan bawa anak-anak atau segala macam gitu, isi konten-kontennya. Mungkin Uncle sendiri seperti apa? Kalau dibilang deket banget ya sebatasnya teman kerja. Jadi kalau misalkan kita lagi ada kerjaan bersama bareng, aku belum pernah pergi bareng gitu ya. Biar bagaimanapun aku ini adalah adik dari Ruben dan uncle dan paman dari Talia, Tania dan juga Beta. Jadi posisi aku di situ. Adik ipar dari Sarwenda, jadi posisiku akan tetap di sini. Jadi aku akan berdiri buat ponakan-ponakan. Fokusku sekarang ya lebih ke ponakan aja. Kalau mau ketemu si Wenda pun aku jarang pergi berdua gitu ya. Rame-rame nggak pasti barengan sama ponakan. Tujuannya pasti utamanya tuh. Ruben Onsu akhirnya buka suara soal hubungannya dengan sang adik Jordi Onsu. Nama Jordi Onsu juga terseret dalam polemik hak asuh anak dengan Sarwenda. Jordi diketahui berada di pihak Sarwenda. Dalam podcast bersama Nanda Persada, Ruben mengaku kecewa karena sang adik dinilai ikut terlibat dalam konflik yang seharusnya menjadi urusan dirinya dengan mantan istri. Ruben kemudian mengenang perjuangan hidup mereka sejak kecil. Dia mengatakan keluarganya bukan berasal dari keluarga berada, namun selalu berusaha saling mendukung. Dia merasa telah menjalankan tanggung jawab sebagai kakak setelah kedua orang tua mereka meninggal. Karena itu dia mengaku terluka melihat hubungan dengan Jordi kini makin memburuk. Meski begitu, Ruben mengaku kini memilih menjaga jarak.
Ruben juga meminta Jordi tidak lagi mencampuri persoalan rumah tangganya dengan Sarwenda. Menurutnya, ikut campurnya Jordi justru membuat persoalan semakin melebar karena publik terus mengaitkannya sebagai saudara kandung. Di akhir pernyataannya, Ruben mengingatkan agar Jordi tidak membiasakan diri membuka aib orang lain.